Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabuk-mabukan lagi. Jadi sudah tidak mabuk. Jadi kali ini saya berada di workshopnya Karibo. Punyanya Mang Dadang. Oke. Cuma Mang Dadang damang. Alhamdulillah. Sehat gitu. Saya ditemani oleh Bapak Teddy. Jadi teman saya. Kenapa saya kesini? Ya karena beliau bergelut di bidang pisau dan akhirnya saya pengen tahu apa dari mulai proses cara pembuatan ya pisau di sini gitu kan, dan mungkin pasti ada sejarah-sejarahnya. Saya yang pertama akan saya tanya Mang Dadang, ini apa namanya workshop ya Karibo? Kenapa disebut workshop Karibo? Ya arti workshop itu sendiri kan tempat ya, bengkel kerja gitu ya, bengkel kerja yang di dalamnya tempat memproses pembuatan pisau dan tidak hanya pisau saja ya, ada pisau, ada pedang, ada golok, apapun yang namanya perkakas untuk alat potong itu insya Allah di sini tempatnya gitu. Nah, Mang dari tahun berapa lu bergelut di bidang perpisauan ini? Ya, sebetulnya ini profesi yang memang tidak dicita-citakan. Ya. Profesi yang mungkin dulu sempat ngalang melintang, karena saya sendiri sebagai sebagai orang yang bukan, maksudnya dulu ya, cerita dulu ya. Saya disekolahkan dari sekolah dasar, SMP, SMA sampai saya kuliah ya. Kebetulan jurusan saya Rojaiyah lah, bertolak belakang, berseberangan dengan gitu ya, apa yang menjadi profesi saya. Saya sendiri ya sekolah hukum ya. Sekolah hukum dulu. Hukum S1. Kemudian saya pernah sekolah advokasi kepengacaraan. Dan saya pernah mungkin 2 tahun lebih, 3 tahun lah saya sempat menjadi pengacara dulu. Pengacara. Tapi malang melintang juga di situ. Iya kan. Malang melintangnya karena memang bertabrakan dengan nurani dan juga tabrakan dengan apa yang diyakini orang tua saya. Karena bukan apa, saya tidak menjelekkan dunia kepengacaraan, hanya untuk saya pribadi
ya begitulah, bahwa apa yang saya rasakan gitu ya, ya syukur-syukurlah semua pengacara yang ada di Indonesia ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ajaran hukumnya sendiri gitu. Jangan sampai para pengacara di kita ini walaupun itu sebuah profesi, tapi janganlah profesi itu dijadikan sebagai pencaharian, mencari uang dari ludah sendiri. Nah itu di kebanyakan para pengacara itu seperti itu. Punten ya. Tapi ini sisi buruknya gitu ya. Ada karena setiap manusia juga punya sisi buruk. Betul. Nah dari itulah kenapa saya kembali memilih profesi dari hobi saya sendiri. Selama ini pula saya, sekalipun saya sekolah, sekalipun saya mungkin waktu itu sempat bekerja 3 tahun jadi kepengacaraan, tapi hobi di pisau ini tidak lepas. Saya jalan terus. Hanya pada waktu itu mungkin tidak komersil gitu ya. Nah, selang di tahun 94, karena mungkin pertama saya ada tuntutan dari keluarga, tuntutan kebutuhan dan lainnya, saya mencoba-coba bagaimana saya bisa menyadarkan hidup dari hobi ini, apa bisa tidak. Saya melihat maker-maker ya dari luar Amerika, Eropa dengan profesi ini cukup menjanjikan gitu ya untuk hidup. Bahkan di sana ada yang ini Kang, dia membuat satu bilah pisau aja dia bisa menghidupi 6 bulan hidup dengan bisa dengan menjual satu bilah pisau. Nah, karena apa? Karena di negeri sana apresiasi pisau cukup tinggi dan orang menghargai betul karya-karya seni gitu ya. Nah, di Indonesia masih belum. Ini masih proses gitu ya. Mudah-mudahan juga kebetulan ini Mang Teddy sebagai ketua Indonesian Blade di Jawa Barat, mudah-mudahan bisa mensupport, bisa mengangkat gitu ya maker-maker Indonesia menjadi maker-maker yang bisa bersaing dengan maker dunia gitu. Oh gitu. Jadi ini juga pembuatan ini bukan hanya alat untuk fungsinya untuk bekerja ini memotong atau membelah atau ya senjata, kan juga disebut pisau ada senjata kan awalnya di senjata tajam gitu kan ya. Berarti ini juga bisa disebut menghasilkan karya seni ya. Betul, karya seni. Salah satu cita-cita saya itu landasannya ya pertama ya budaya, yang kedua kebutuhan gitu ya, kebutuhan hidup. Karena walaupun bagaimana sehebat-hebatnya manusia gitu ya dengan digital gitu ya, itu tetap saja manusia pasti tetap membutuhkan yang namanya pisau gitu ya. Nah, pergi ke bulan saja, orang menginjakan kaki di bulan saja, memotong makanan itu dengan dengan komputer, dengan digital gitu, tidak. Astronot itu dia membawa pisau bekas untuk memotong makanan, karena bukan apa-apa alat pengurai pisau itu ya, alat pengurai dalam fungsi kebutuhan. Nah, sehubungan dengan pisau-pisau yang menjadi karya saya itu semua dilandasi dari semua unsur gitu ya, budaya, fungsi gitu ya, kemudian teknik juga itu tidak lepas. Karena kalau kita hanya bisa membuat saja tanpa kita tahu tekniknya juga tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu semua harus lengkap gitu ya. Tapi yang jelas semua itu harus didasari dulu dengan nilai-nilai budaya. Karena nilai budaya ini yang akan bisa memberikan kesinambungan gitu ya, kesinambungan arti hidup gitu. Nah,
dalam budaya Indonesia, pisau itu kan namanya perkakas ya, dan bukan senjata gitu ya. Nah, makanya kalau ada orang yang menyebut sajam gitu ya, yang ditampilkannya pisau atau golok dan lain sebagainya. Nah, itu saya paling menentang gitu ya, pengertian itu, karena sajam itu cenderung kepada pengertian senjata gitu ya. Nah, artinya itu akan mengarah ke tendensi ya negatif, kriminal gitu. Nah, oleh karena itu kita pupus pengertian itu, bahwa yang namanya pisau itu adalah benda yang mulia gitu ya, benda yang bisa membantu hidup manusia. Oleh karena itu junjung tinggi lah gitu pisau ini, jaga, rawat, jangan sampai pisau itu disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu ya, karena banyak disalahgunakan sehingga keluarlah undang-undang darurat gitu ya, undang-undang yang memang melarang orang untuk bepergian membawa pisau, membawa golok dan lain sebagainya. Padahal kalau kita perhatikan undang-undang darurat itu sendiri gitu ya, kalau melandaskan gitu semua itu kepada nilai-nilai budaya gitu ya. Nah, ini juga akan membuat benda ini lebih terarahkan gitu, termojokan lah. Kalau sekali-kali golok, pedang, pisau dan lain-lain dianggap sebagai bentuk benda yang berbahaya, benda yang memang akan membawa dampak buruk gitu ya, kriminal dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menurut saya undang-undang darurat itu salah sekali gitu ya. Nah, penempatan undang-undang darurat itu harus jelas gitu, jangan sampai semua orang macam begini kan. Waktu Idul Kurban ya, orang sini nyembelih di tempat lain, menggunakan transportasi jarak jauh. Di tengah jalan ada razia, pas diperiksa membawa alat-alat kena. Nah, kan itu terus orang-orang yang dagang golok ditanggung gitu. Nah, Mang, harus dengan undang-undang darurat itu harusnya ditangkap, harusnya kena gitu. Tapi kenapa tidak? Nah, inilah makanya penjabaran undang-undang darurat sendiri itu memang penting gitu bagi pihak kepolisian untuk menegakkan aturan gitu. Jangan sampai itu tidak dijabarkan luas, tidak diberi pengertian yang jelas. Nah, maka fungsi dari golok ini akan terhambat gitu. Jadi jelek gitu ya. Nah, selalu negatif. Ya, nah, oleh karena itu saya berharap bahwa yang namanya pisau ini, satu sebagai benda fungsi, yang kedua benda seni gitu ya. Selanjutnya mungkin ada yang menyebut sebagai benda selain benda seni, benda koleksi gitu ya. Ada banyak lah. Macam Kang Anton juga kan, kalau Kang Anton punya sebilah pisau, Kang Anton buat nyabet perut orang kan enggak gitu kan. Seni ya. Betul. Nah, ini berarti cukup banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, karena memang saya juga pertamanya ini kan urusannya dengan sering sekali disebut senjata tajam gitu kan. Nah, imbasnya sendiri terhadap si pembuat ini, kadang kan kalau misalkan itu si golok itu atau pisau itu dipakai untuk kejahatan, akhirnya imbasnya juga kan. Betul. Ya gitu. Nah, itulah resiko. Di satu sisi sebagai resiko, tapi di sisi lain juga kembali ke kita sendiri gitu ya. Karena sekali-kali kalau ini contohnya dari awal sampai sekarang belum pernah pisau karya saya menjadi barang bukti kejahatan. Alhamdulillah sampai sekarang.
Dan saya tidak pernah menemukan informasi gitu. Ini pisau Kang Dadang, merek dipakai nodong, dipakai. Nah itu juga ada alasan kenapa gitu. Pisau yang saya buat itu alhamdulillah tidak dipakai, disalahgunakan. Karena apa? Satu, dasarnya saya setidaknya kalau mau bekerja membuat, saya selalu berdoa dulu kan. Satu, berdoa untuk keselamatan semua orang. Biar berkah. Betul, biar berkah. Semua apa yang saya kerjakan itu jadi manfaat, bukannya jadi madorot. Nah, terus yang ketiga, mungkin orang berpikir-pikir untuk sebuah kejahatan, misalnya dipakai nodong gitu ya. Beli dulu pisau yang mahal. Itu benar kan? Bener. Terus dia wah unik berapa dipakai nodong mah? Ini mahal gitu. Pakai nodong. Pisau dapur lah. Dapur atau pisau Lebih baik tempat dia cerah. punten gitu. Nah, anu loba di online gitu. Gitu. Ya, benar. Karena ini banyak sekali sisi seninya kan gitu kan. Buatan-buatannya sayang kalau untuk menodong, untuk ini pastinya dipajang atau iyalah. Memang bagusnya buat dipajang ini. Digunakan dengan semestinya. Ya gitu. Pada tempatnya lah. pastinya. Nah, ini juga untuk para kaum milenial. Di komunitas ini juga ada kegiatan ya, Edukasi, betul. Alhamdulillah semenjak berdirinya Indonesian Blade, kita bisa mengedukasi beberapa lembaga-lembaga ya seperti institusi kepolisian gitu. Nah, institusi kepolisian ini sendiri mungkin sekarang akan beda gitu ya, pemahamannya terhadap pisau beda dengan dulu. Jadi lebih ditempatkan pada porsi yang sebenarnya. Kalau misalnya seseorang membawa pisau, nah ini etikanya, kalau seseorang membawa pisau diselip di pinggang, disembunyikan. Nah itu cenderung penilaian dari undang-undang itu ini berarti berpotensi untuk dipakai kejahatan. Kalau disumputkan. Disumputkan. Beda dengan misalnya kita bepergian naik motor atau naik mobil. Ini dibungkus dulu, kemudian disimpan atau dimasukin ke tas gitu ya. Tapi dibungkus. Nah dikemas. Nah itu akan mengurangi penilaian undang-undang darurat terhadap pisau ini sendiri. Tapi kalau sembarangan kita menyimpan, misalnya di bawah jok, nah itu ada kemungkinan itu menjadi potensi kejahatan. Jangan siap kunus mungkin ya. Iya, jangan siap kunus, betul kan? Di tahun 2004 ya. Dulu saya pernah dipesen pisau oleh orang bule. Kemudian pisau itu memang dia pesan ini harus spesial katanya, dan harus betul-betul mewakili Indonesia. Nah pada waktu itu saya tanya, ini pisau untuk apa? Saya bilang, maksudnya apa ini akan mau dijadikan event gitu ya, dijadikan pisau kontes atau? Betul kan katanya, saya mau ikut kontes. Kebetulan di Atlanta itu per 2 tahun setengah sekali, 5 tahun sekali ada event besar gitu ya, kontes pisau namanya Blade Show ya, se-Indonesia. Nah pada waktu itu dia pesan ke saya iseng-iseng, Kang bikin yang paling hebat, yang paling Kang Dadang belum pernah bikin. Saya tidak butuh waktu cepat-cepat karena saya juga ini ada waktu 2-3 bulan nih menjelang Blade Show di Atlanta. Nyantai aja tapi hasilnya pengen bagus. Nah itu sekuat tenaga pikiran saya mencoba meramu gitu ya dari nilainya. Kebetulan memang tidak banyak yang saya ramu ya, nilai-nilai budaya bangsa kita, utamanya orang Sunda gitu ya. Bagaimana sentuhan nilai orang Sunda kan ceritanya akan beda gitu ya. Orang Sunda Sumundawu, orang Sunda lemah lembut, orang Sunda
geksor dan lain. Nah semua nilai-nilai itu saya ambil intisarinya, masukkan ke dalam pisau. Nah bentuk seperti apa masukkan? Ada pesan-pesan yang saya sampaikan di pisau itu. Kan begini teman-teman ya, dalam berkesenian itu ya tidak saja pisau, apapun ya. mulai dari warna ya, garis, ini kan sebut aja ini, nah, garis ya, bentuk lengkung, gagang. Nah gagang ini kan tidak asal gagang gitu ya. Ini gagang selain enak disandang gitu ya, nah, harus enak dipandang. Kemudian apa yang bisa kita berikan pada pisau ini untuk bisa mewakili gitu ya pesan kita di pisau. Nah ya ceritanya mungkin saya harus bisa mengatakan dengan pisau gitu. Jadi kalau saya harus Dicurahkan lah di situ ya. harus mendeskripsikan pisau ini di Atlanta, itu kan waktunya lama dan lain sebagainya. Ya. Nah cukup dengan tampilan pisau ini orang akan Pisau yang berbicara. biar pisau yang berbicara. Nah, itu katakanlah dengan pisau. Nah itu salah satunya. Nah saya waktu itu ya ada beberapa intisari dari nilai saya bukukan di situ. Memang bentuk dasarnya pisaunya pisau umum gitu ya, pisau umum. Tapi ada beberapa memang di bagian-bagian tertentunya gitu yang mungkin ini saya gitu ya, ini orang Sunda gitu ya, ini orang Indonesia, tolong katakanlah gitu. Nah, ya singkat ceritanya pisau itu beres, dibawalah ke sana ke Atlanta, kemudian diikut sertakan di Blade Show itu. Nah, dengan tidak disangka-sangka pisau kita masuk nominasi juara besar tahun 2004. Alhamdulillah. Dan saya pun alhamdulillah, itu kan harga pisaunya tahun 2004 itu tidak seberapa, harganya cuman kurang lebih 3,5 juta lah ya. Iya. Nah, dengan juaranya saya dikasih bonus 15 juta dari sana. Nah, karena apa? Karena kata dia yang punya, keluar sebagai juara ke-1 saja pada waktu itu di event Atlanta, kalau dimasukin ke balai lelang itu sudah ada standarisasi harga. Itu minimal di harga 350 juta itu pisau. Nah setelah itu pisau kemudian ya saya dapat kabar diangkat lagi di event yang kedua. Nah masuk lagi nominasi karena tidak ada yang menyaingi itu keunikan, keanehan dari pisau itu. Jadi gini kan, yang menjadi aneh dari pisau itu memang waktu setelah event itu kan saya kedatangan maker-maker dari Atlanta ya, banyaknya dari orang-orang pinggiran pantai Massachusetts ya, karena di situ banyak pembuat pisau. 6 orang datang ke saya penasaran, sampai dia ingin melihat bagaimana cara saya membuat pisau. Bayangin aja, saya tidak punya alat-alat yang mutakhir. Alat itu cuma alat itu seukuran itu Kang. Tidak ada BG, belum ada ya, belum ada. Mesin bor, nah cuman itu. Tapi yang membuat mereka geleng-geleng kepala sampai nepuk-nepuk, sampai dia ngasih cerutu langsung disulutin, itu tanda penghargaan besar lah gitu, penghormatan. Nah dia mau tanya bagaimana Kang Dadang membuat pisau ini. Nah itu ada salah satu di antara ya mungkin buat mereka itu tidak habis pikir gitu, bagaimana teknologi manual bisa membuat seperti ini. Jadi ceritanya Kang, ini pisau panjang sekitar 23 cm ya. Dari sini ada lubang kecil itu panjang, keluar di ujung ini, di ujung bilah. Panjang kan 20 cm, hampir sejengkal kurang lah, keluarnya di lubang. Nah, tapi di muka yang sama lubangnya itu
digeret pakai apa senar ya, senar kecil. Ini bisa keluar dari sini. Padahal lubangnya kecil banget. Itu teknologi mesin bor apa yang bisa bor seperti itu ya? Banyak lagi ya lubang-lubangnya. Dan tidak istilahnya nanya kan ke saya pakai alat bor apa gitu sehingga lubang ini bisa seperti itu gitu, tembus sampai ke sini. Apa besi seperti batu gitu ya, atau seperti kayu ada bekas lubang rayap gitu ya. Saya bilang ya namanya besi mana ada rayap yang bisa membuat lubang gitu. Nah dari situlah mereka sampai terheran-heran sehingga saya jelaskan, saya terangkan. Nah ini prosesnya saya bilang gitu. Nah setelah dia tahu prosesnya baru dia geleng-geleng kepala semua. Kita ini bodoh. Sampai bilang begitu. Iya bener kan. Ya itu buat saya satu kebanggaan, alhamdulillah. Dan walaupun bagaimana, memang saya membuat lubang itu tidak sengaja. Tidak sengaja saya membuat lubang bisa tembus begitu. Hanya ya lamun orang Sunda mah kirata lah, dikira-kira sukanya nyata gitu. Iya. Nah, ada kirata ya. Pakai jurus kirata gitu. Ternyata berhasil gitu. Tapi anehnya saya membuat kedua kali lombangnya nyempit wae gitu. Itu kejadian we. Jadi cuma edisi pisau itu aja yang ya berarti limited edition. Nah itulah ceritanya. Mungkin kalau dilihat dari prestasi saya, nah tapi itu hanya lintasan perjalanan saya aja. Seterusnya ya dedikasi, ketekunan, konsisten dalam berkarya itu ya saya berusaha tidak apa namanya, tidak dibuat surut gitu. Walaupun ya usia sudah mungkin menjelang senja, tapi berkarya mah jangan pernah berhenti. Nah itu yang terpenting. Kenapa kita harus ngobrol sama senior biar yang di luar sana para kaum milenial tentunya siapa tahu ada yang tertarik dan datang ke sini ya untuk mengambil ilmunya, untuk tahu cara pembuatan ini gitu kan. Dan lagi Pak Teddy di banyak event-event yang sering dilaksanakan di Indonesian Blade gitu kan. Itu kan sebuah prestasi juga, bukan hanya tahu cara penggunaan pisau itu sendiri atau pisau yang biasa. Ini banyak sekali ukiran-ukiran. Terus walaupun ukiran banyak, tapi ketajamannya juga terlatih ya, atau misalkan tajam gitunya, teruji lah gitunya. Jadi gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang sekarang kita obrolkan ini jadi ilmu untuk para kaum milenial. Dan harapan Mang Dadang kedepannya bagaimana ini tentang ini, karena lihat karya-karyanya guys, nanti bisa dilihat. Saya sudah dapatkan gambar-gambarnya, ada pedang juga ini di sini. Ini kan kalau di zaman sekarang ini banyak dipakai untuk digunakan para superhero yang ternyata kita juga bisa ada yang ngatan di Bandung sempet jadi juara kedua ya Bandung di Malaysia. Ada prestasi ASEAN Cutting Competition. Nah itu kan, ini kan yang masuk ke sana malah bertiga yang masuk seleksi dari Bandung. Dari Bandung 3, dari Jakarta. Yang juara kedua harusnya juara satu. Mungkin lah tahu sendiri ya. Di sana panitianya di sana orang gitu ya. Di juara kedua itu ada Kang Iin. Ya gitu. Jadi alhamdulillah banyak juga mengeluarkan orang-orang yang berprestasi ya. Dan ini juga termasuk seniman Dadang ini, karena ini seninya yang luar biasa. Oke lah, banyak para seniman yang bisa untuk melukis. Ini juga dilihat karyanya sangat indah sekali. Jadi tampilan juga tidak seram lagi. Lihat keren lah. Selain jadi pes bisa jadi sepatu ya. Nah, sepatu. Ya gitu. Jadi banyak
sekali lagi banyak terinspirasi dari budaya-budaya pada zaman dahulu yang akhirnya bagaimana caranya menggadang budaya-budaya dahulu bisa sampai ke anak-anak milenial pada sekarang ya. Jadi bisa diterima, akhirnya dibuatkanlah pisau-pisau ini dengan tidak meninggalkan budaya, dibuat dan diterima di kalangan milenial ini. Begitu ya Bang Dan? Ya. Ya. Harapannya untuk harapannya gimana Bang Dan? Harapan ke depan, saya berharap bahwa manusia Indonesia gitu ya, orang Indonesia, generasi muda terutama itu bisa memahami betul dengan pisau gitu. Harus dimuliakan, dijunjung tinggi sebagai benda yang banyak memberi manfaat untuk kehidupan. Karena kalau saja di rumah kita tidak ada pisau, bagaimana kita bisa makan gitu? Apa kita misalnya makan kentang gelondongan satuan di Grogot kan tidak mungkin. Apalagi sekarang banyak kebutuhan masakan yang mungkin lah zaman itu harus dipotong dengan pisau yang tajam yang spesial gitu. Makanya pisau ini nggak bisa main-main ya. Jangan diperlakukan pisau ini sebagai benda yang asal mampu membeli kemudian dipakai sembarangan, tidak. Sekalipun harganya sebutlah murah atau mahal gitu ya, tetap saja pisau ini harus diperlakukan agung ya, harus diperlakukan lebih arif, bijak. Karena kalau kita sudah bisa memperlakukan pisau dengan arif dan bijak, maka perilaku arif dan bijak yang lain juga mungkin akan bisa dicerminkan gitu. Karena mau tidak mau pisau ini adalah cerminan gitu. Yang mungkin orang tidak banyak tahu kalau pisau ini apa ada pesannya atau tidak gitu ya. Yang jelas setiap bilah itu ada cerita, setiap bilah ada pesannya, setiap bilah ada makna, setiap bilah ada filosofinya. Makanya kalau saya membuat pisau, sebut aja misalnya salah satu pisau, kalau saya ceritakan ini tidak cukup 1 bab 2 bab tentang kukri gitu ya. Ini bisa berbuku-buku dan bisa berjam-jam kalau saya harus bercerita dengan sebilah kukri saja gitu ya. Karena apa? Karena ada cerita panjang, cerita yang heroik, cerita yang luar biasa pada perjalanan pisau kukri ini. Nah, kalau kita memahami kukri sebagai alat potong, selesai. Ya. Nah, makanya jadikanlah pisau itu sebagai sebuah buku, sebuah pedoman yang harus kita pelajari maknanya gitu. Jangan hanya tahu namanya saja gitu kan. Ya. Kalau sekedar tahu namanya saja ya si teteh Ima, si teteh Eis gitunya. Selesai gitu kan. Betul. Ujung-ujungnya kumaha kah gitunya. Balik lagi kita harus menghargai sejarah, karena ini bukan hanya dibuat hanya seenaknya, tetapi itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan sejarah, penuh dengan inspirasi, dan banyak pesan-pesan yang akan disampaikan dari apa yang kita buat gitu. Ya. Oke. Salah satu ada sedikit kan Ya. Boleh ditambah ya. Ya. Ini mewakili Indonesian Blade yang ada di Jawa Barat gitu ya. Nah ini ada satu ungkapan seni pisau Indonesia gitu ya. Kalau boleh boleh Kang Anton bacakan gitu ya. Dibacakan. Seni pisau Indonesia. Ini kudu kaca apa? Buat kami, pisau bukan hanya benda, tapi ulang-ulang. Buat kami, pisau bukan hanya benda fungsi, tapi adalah lebih dari sekedar itu. Pisau adalah seni tersendiri dan setiap bilah adalah masterpiece. Karena kami tidak membuat pisau dengan cara massal, tapi kami susun dari bagian per bagian dengan penuh hati. Pisau dibuat
pisau buat kami seperti masakan, walau resep sama tapi setiap koki punya rasa berbeda. Masak itu curahan hati, jiwa dan perasaan, dan terutama tidak mengesampingkan teknik. Begitupun pisau buat kami, setiap bilah adalah bagian hati dan perasaan. Ya, banyak pesan yang disimpan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Amin, Amin. amin. Dadang, yang penting Dadang sehat, dan mudah-mudahan banyak generasi di sana yang akan meneruskan cita-cita Mang Dadang. Amin, amin. Jadi makasih Pak Jaja. Damang. Oke. Ya, terima kasih. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Anton Abok TV, oke? Channel itu top. Jangan lupa di subscribe Anton Abok TV. Pokoknya mah di subscribe gue Anton Abok TV. Anton Abok TV. Subscribe Anton Abok TV, oke? Channel itu top. Jangan lupa di subscribe Anton Abok TV. Pokoknya mah di subscribe gue Anton Abok TV. Anton Abok TV.